Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pada video kali ini, pertemuan kita yang video pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas tentang hadis nomor 67, bab nawakidul wudu. Kitab Bulughul Maram, bab nawakidul wudu, yaitu hal-hal yang membatalkan wudu. Dan ini dibahas paling akhir di dalam kitab Bulughul Maram. Nanti akan dijelaskan di syarahnya kenapa hadis ini dijelaskan paling akhir. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantazirul isya'a hatta tahfiqa ru'usuhum summa yusalluna wa la yatawadda'una. Akhrajahu Abu Daud wa sahahahu Daruqutni wa asluhu fi Muslim. Wa an Anas bin Malik, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, telah berkata, kana, bahwasanya pada saat itu ada ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adihi, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tazirul insya'a, yang mana para sahabat itu menunggu isya, hatta tahfiqa ru'usuhum, sampai-sampai kepala para sahabat itu tertunduk ke bawah. Jadi karena pada waktu itu para sahabat ini mengantuk. Kemudian pada waktu itu Rasulullah datang. Summa yusalluna, kemudian mereka sholat, wala yatawaddauna, dan para sahabat tersebut tidak berwudu. Akhrajahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud, wa sahahahu Daruqutni, dan disahihkan oleh Daruqutni, wa asluhu fi Muslim, dan hadis ini asalnya dari Imam Muslim. Hadisnya sahih. Jadi kalau keseluruhan daripada artinya ini ya, pada waktu itu para sahabat Rasulullah, pada masa Rasulullah masih hidup, jadi kebiasaan dari sahabat Rasulullah itu menunggu waktu isya. Jadi menunggu waktu isya sambil istilahnya ini menunggu Rasulullah datang untuk mengimami sholat isya. Nah, pada saat menunggu tersebut, karena Rasulullah biasanya agak lambat datangnya, kayak gitu kan, keluar dari rumahnya. Nah, mereka tuh para sahabat ini karena ada yang bekerja, kelelahan dan lain sebagainya. Nah, itu kepalanya tertunduk karena ketiduran. Tapi dengan posisi yang mutamakinin, yang tetap. Hingga sampai pada saat itu Rasulullah datang, kemudian mereka mengerjakan sholat, para sahabat
tersebut mengerjakan sholat tanpa berwudu. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Imam Daruqutni. Asal hadis ini daripada Imam Muslim. Makna hadisnya adalah pada masa Rasulullah SAW, para sahabat selalu menunggu tiba waktu sholat Isya sesudah sholat Maghrib. Nah, dengan tujuan mereka dapat mengerjakannya secara berjamaah bersama Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW seringkali terlambat keluar dari rumahnya untuk menemui mereka, sehingga terkadang mereka itu terlelap oleh rasa mengantuk dan tertidur, karena setiap harinya para sahabat tersebut amat lelah bekerja. Jadi seperti itulah kondisi keadaannya. Kepala para sahabat waktu itu kelihatan tertunduk karena tertidur. Apabila Rasulullah SAW keluar dari rumahnya untuk mengerjakan sholat Isya bersama mereka, mereka terus mengerjakan sholat di belakangnya tanpa mengambil wudhu seperti semula, sebab mereka tertidur dalam keadaan mutamakkinin, artinya duduk yang tetap. Nah, kalau yang membatalkan wudhu salah satunya adalah tertidur. Nah, di sini dijelaskan bahwa tidur yang mutamakkinin itu tidak membatalkan wudhu. Biasanya yang sering ini bukan sholat Isya kalau di Indonesia, tapi sholat Jumat. Analisis lafadznya adalah an-nawaqid di sini bentuk jamak dari naqid. Menurut makna asalnya ialah melepaskan. Kemudian digunakan untuk pengertian membatalkan wudhu dengan melakukan perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam sebagai yang membatalkan wudhu secara mazas. Nah, ini pula digunakan untuk menunjukkan pembatalan wudhu secara hakiki, secara urfi. Nah, jadi secara hakiki dan secara uruf di sini bahwa kalau misalkan kita tertidur, nah tidur istilahnya ya sebagaimana biasalah tidurnya kayak gitu kan, tidur telentang kayak gitu, itu sudah otomatis membatalkan wudhu. Makna yang dimaksud dengan nawakid ini ialah sesuatu yang membatalkan wudhu. Pembahasan mengenai perkara-perkara yang membatalkan wudhu ini sengaja diakhirkan pada pembahasan wudhu karena pembatalan wudhu ini bersifat mendatang, dan sesuatu yang mendatang kepada perkara lain mestilah disebutkan sesudah mendapatkan gambaran dan pengertian tentang sesuatu yang lain. Jadi diakhirkan karena nanti yang membatalkan wudhu ini memang harus betul-betul sampai semuanya jelas. Itu yang dimaksud oleh musonib di sini, pengarang kitab ini, kenapa hal-hal yang membatalkan wudhu itu dijelaskan terakhir. Ala ahdihi di sini pada masa Rasulullah SAW. Hadis ini marfu karena mengalami sendiri pengalaman tersebut dan telah diketahui secara langsung oleh Nabi Rasulullah SAW. Bagian inilah yang dijadikan hujah dalam hadis ini, dan ia hanya berlaku pada mereka sahabat Rasulullah SAW. Tidur Nabi SAW tidak membatalkan wudhunya, dan begitu pula nabi-nabi yang lain, karena meskipun mata mereka tertidur, namun hati mereka tidak tidur. Itu sifat khususiyah Rasulullah SAW dan beberapa nabi-nabi yang lain. Tahfiqo di sini artinya tertunduk. Lafaz ini dinasabkan oleh lafazan yang dimutmarkan dan tidak disebutkan secara wajib sesudah lafaz hatta. Jadi hatta tahfiqo ru'usahum. Jadi tahfiqo di sini, tertunduk di sini,
lafadz ini dinasabkan oleh lafadz yang dimutmarkan tidak disebutkan secara wajib sesudah lafadz hatta. Makna yang disebutkan di sini ialah mereka tertidur hingga dagu mereka mengenai dada mereka dan tetap dalam posisi duduk. Tahfiqoh dinasabkan. Dinasabkan tuh artinya dia ini fi'il mudhari. Jadi sebenarnya ya faku, tapi karena lafadz yang dimutmarkan tidak disebutkan di sini sesudah lafadz hatta. Nah, itu. Jadi tetap dibaca tahfiqoh, hatta tahfiqoh. Dan kalau nggak salah, kalau yang saya lihat hatta di sini bukan nawasibul ismi, bukan sesuatu yang nawasibul fi'li, bukan yang menasabkan kepada fi'il mudhari kalau tidak salah. Jadi posisinya di sini tertidurnya bukan dalam keadaan rebahan kayak kita, tapi memang posisinya dalam keadaan duduk. Wa asluhu fi Muslimin, dan asal hadis ini dari Imam Muslim melalui Anas bin Malik radhiyallahu an, dan Anas radhiyallahu an telah menceritakan sholat Isya yang diiqomahkan, sholat Isya telah diiqomahkan, tetapi ada seseorang lelaki yang menanyakan sesuatu keperluan kepadaku. Maka Rasulullah SAW bangkit dan berbicara perlahan dengannya, hingga semua kaum yang ada pada saat itu atau sebagian dari mereka tertidur. Setelah itu mereka sholat. Jadi pada waktu itu ketika Nabi Rasulullah SAW bangkit berbicara perlahan dengan beberapa yang lain kayak gitu. Nah, di situ yang lain memberitahukan kayak gitu. Jadi mereka semua terbangun, baru mereka sholat. Fikih hadisnya adalah seseorang yang tidur dalam keadaan duduk tetap tidak membatalkan wudhu. Tetapi kalau misalkan pingsan, gila, mabuk, itu membatalkan wudhu karena disamakan dengan tidur. Jadi kalau misalkan kita mabuk, itu sudah konteksnya adalah sama dengan tidur. Yang bukan dalam keadaan tetap di mana kesadaran akal tersebut tidak berfungsi pada saat itu. Jadi intinya itu kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sadar sesadar-sadarnya. Jadi bukan dalam posisi mabuk. Ulama berselisih pendapat, berbeda pendapat mengenai batalnya wudhu disebabkan tidur. Imam Malik melihat kepada faktor tidur itu sendiri. Untuk itu beliau berkata, jika seseorang tidurnya pulas hingga tidak merasakan apa-apa yang berlaku di hadapannya, maka wudhunya batal. Tetapi jika seseorang tersebut tidurnya tidak pulas, maka tidak membatalkan wudhu. Tetapi jika menurut Imam Syafi'i, di sini Imam Syafi'i melihat kepada keadaan yang orang yang sedang tidur. Untuk itu beliau berkata, jika seseorang tersebut dengan cara menatapkan duduknya di atas lantai, maka wudhunya tidak batal. Jika tidak, maka wudhunya batal. Jadi kalau Imam Syafi'i itu patokannya pada duduknya. Meskipun dia mau pulas atau tidak, tapi kondisi duduknya tetap, itu tidak membatalkan wudhu. Jadi dia cuman kayak gini aja. Sudah itu, lepas semuanya, dia ngorok apa segala macam di situ. Tapi posisinya tetap, ya sudah,
itu tidak membatalkan wudhu. Kalau kalau dia pantatnya begini, maka otomatis sudah membatalkan wudhu. Jadi posisi pantatnya ini, tempat duduknya, ini pantatnya. Nah kalau dia sudah pantatnya terangkat, maka otomatis sudah batal wudhunya. Kalau Imam Malik tadi dijelaskan tidak ada beliau membedakan dua faktor. Kalau misalkan tidurnya pulas, otomatis sudah membatalkan wudhu. Kalau tidurnya tidak pulas, maka tidak membatalkan wudhu. Nah, Imam Syafi'i beda. Kalau misalkan duduknya dia tetap seperti ini, sepulas apapun dia, bagaimanapun tidurnya, tetap tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau dia sudah tempat duduknya sudah tidak tidak tetap seperti itu, maka membatalkan wudhu. Imam Abu Hanifah berkata, jika seseorang tidur dalam salah satu keadaan sholat, seperti tidur ketika berdiri atau duduk atau sedang sujud, maka wudhunya tidak batal. Jika tidak, maka wudhunya batal. Nah, di sini kalau Imam Abu Hanifah lebih rinci lagi. Jika seseorang tertidur dalam salah satu keadaan sholat, seperti tertidur ketika berdiri atau duduk atau sujud, maka wudhunya tidak batal. Nah, ini menarik ini. Ini dulu saya teman-teman sih, termasuk saya sendiri itu sering mengalami ini dulu waktu di pondok gitu kan, sholat tahajud kayak gitu. Nah, yang banyak tertidur pulas itu pada saat sholat tahajud itu pas dalam keadaan sujud. Wah, itu sudah begitu sujud sudah lepas semua. Apalagi pas waktu itu kiai saya imamnya bacaannya lama. Oh, sudah lepas semua. Nah, kalau menurut Imam Abu Hanifah, maka wudhunya tidak batal. Kalau misalkan seseorang tersebut tertidur di luar dalam keadaan sholat, maka wudhunya batal. Nah, di sini kalau Imam Abu Hanifah beda dia. Jadi kalau misalkan tertidurnya pada saat-saat sholat, itu tidak membatalkan sholat. Itu kalau menurut Imam Abu Hanifah. Baik itu ketika berdiri, duduk, atau dalam keadaan sujud. Tapi kalau di luar dari sholat, maka wudhunya batal. Nah, Imam Ahmad bin Hambal berkata, jika seseorang tertidur dalam keadaan duduk atau berdiri, maka wudhunya tidak batal. Jika tidak, maka wudhunya batal. Nah, jadi kalau misalkan seseorang itu tidur dalam keadaan duduk atau berdiri, maka wudhunya tidak batal. Jadi misalkan seperti ini tertidur kayak gitu, tapi dia nggak oleng, nah maka wudhunya tidak batal. Kalau misalkan dia sudah oleng, itu wudhunya batal. Nah, perbedaan pendapat ulama masalah ini disebabkan adanya perbedaan nas hadis mengenai ini, nantinya yang akan dibahas dikupas satu persatu nanti di dalam kitab-kitab lain yang lebih terperinci. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.